Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anur Putra Berlian dengan NIM 250105030 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik Pancasila sebagai nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sumber nilai, norma, dan arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, Pancasila ini berperan sebagai landasan filosofis, etis, dan ideologis, yang artinya setiap proses pencarian, pengembangan, hingga penerapan ilmu harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Nah, di era modern saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu berlangsung sangat pesat. Namun, kemajuan tersebut tidak selalu diiringi dengan pertimbangan moral. Jadi, Pancasila itu hadir sebagai pedoman agar ilmu pengetahuan tidak kehilangan arah dan tetap berorientasi pada kemanusiaan. Jika kita lihat lebih dalam, setiap sila dalam Pancasila itu memiliki keterkaitan dengan pengembangan ilmu. Nah, untuk sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, sila ini itu menekankan bahwa ilmu pengetahuan harus dikembangkan dengan kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral. Ilmu tidak boleh digunakan untuk tujuan yang merusak nilai kehidupan, seperti penyalahgunaan teknologi untuk kejahatan atau tindakan yang melanggar norma agama. Selanjutnya, untuk sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ini mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Contohnya, dalam bidang kesehatan, perkembangan teknologi medis harus digunakan untuk menyelamatkan dan meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan untuk kepentingan yang tidak etis. Lalu, sila 3 yang berbunyi Persatuan Indonesia mengarahkan agar ilmu pengetahuan dapat memperkuat persatuan bangsa. Jadi di era digital, informasi itu sangat mudah tersebar. Oleh karena itu, ilmu komunikasi dan teknologi itu seharusnya dimanfaatkan untuk mempererat persatuan dan bukan untuk menyebarkan konflik atau perpecahan. Selanjutnya, sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini itu menunjukkan bahwa pengembangan ilmu khususnya dalam kebijakan publik perlu melibatkan partisipasi masyarakat dan dilakukan melalui proses musyawarah. Jadi dengan begitu keputusan yang diambil akan lebih bijaksana dan sesuai dengan kebutuhan bersama. Dan yang terakhir, untuk sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan bahwa hasil dari pengembangan ilmu pengetahuan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi jangan sampai kemajuan teknologi itu hanya dirasakan oleh kelompok tertentu, sementara yang lain itu tertinggal. Nah, selain itu, Pancasila itu juga berfungsi sebagai filter terhadap perkembangan ilmu dari luar. Tidak semua ilmu dan teknologi yang berkembang secara global itu sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila digunakan untuk menyaring dan menyesuaikan agar tetap relevan dengan budaya dan moral bangsa. Sebagai contoh nyata, penggunaan media sosial, teknologi ini itu kan merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan ya. Namun penggunaannya harus tetap berlandaskan nilai Pancasila. Jika tidak, maka akan muncul penyebaran seperti hoax atau ujaran kebencian dan konflik sosial lainnya. Nah, dari sedikit pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila itu memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pancasila bukan hanya menjadi dasar, tetapi juga menjadi arah, batas, dan pengendali agar ilmu pengetahuan berkembang secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Jadi sebagai generasi muda dan mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga mengembangkannya dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.